Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ceisha Agustina Damayanti dari kelas 10 TKJ Industri 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video yaitu menjelaskan mengenai fungsi logika pada Excel. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa buat di-like dan di-subscribe sebanyak-banyaknya ya. Jika sudah, mari kita mulai ke videonya. Selamat menonton semuanya. Baik, kita akan mulai ke videonya. Jadi, pertama-tama di sini saya ingin mengganti nama sheet-nya. Itu kita klik di bagian sheet 1, lalu kita klik, selanjutnya kita pilih rename. Karena di sini saya mau membahas mengenai fungsi logika, jadi kita ganti menjadi fungsi logika. Jika sudah, kita enter, lalu kita pergi ke bagian kolom sini, kita akan membuat judul. Nah, judulnya di sini sama, yaitu fungsi logika. Selanjutnya di sini kita akan blok, kita akan mengganti fontnya menjadi Times New Roman. Kita klik bagian font, lalu kita cari fontnya. Selanjutnya kita enter, lalu di sini kita akan mengubah font size-nya. Di sini saya pilih ukuran 14. Lalu di sini kita akan bold dengan menggunakan huruf B yang ada pada Excel, atau teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl B. Nah, selanjutnya di sini kita akan merge. Kita akan merge-kan ke tengah supaya terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita klik bagian merge and center. Nah, di sini teman-teman juga bisa kasih warna. Kita klik bagian fill color, lalu di sini kita mau kasih warna. Nah, kalau misalnya di sini kita tidak menemukan warna yang kita inginkan, teman-teman bisa klik bagian more colors. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman mau, lalu teman-teman langsung klik bagian OK aja. Nah, di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman, gimana sih cara supaya ketika kita melihat ke bawah, melihat data-data yang di bawah, judulnya ini akan tetap terlihat. Itu gimana caranya? Caranya tuh teman-teman bisa klik yang mau kita freeze-kan, lalu teman-teman itu pergi ke bagian view, selanjutnya teman-teman pilih bagian freeze pans. Nah, di sini teman-teman pilih bagian freeze top row. Nah, di sini ketika kita lihat ke bawah, lihat data-data ke bawah, itu judulnya akan tetap ikut. Nah, di sini selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi logika. Nah, fungsi logika itu ada 4 ya teman-teman yang mau kita bahas. Yang pertama itu logika not, logika and, logika or, dan yang terakhir adalah logika if. Jadi pertama-tama di sini saya mau membahas mengenai logika not. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak apa itu logika not? Logika not itu adalah membalikkan nilai dari suatu statement yang bernilai true atau false. Nah, ini itu merupakan bentuk dari negasi, teman-teman. Jadi, negasi itu adalah membalikkan suatu nilai. Kita tulis di sini pengertiannya supaya mudah diingat, supaya bisa dibaca-baca lagi. Membalikkan nilai dari suatu statement yang bernilai true atau false dan ini merupakan bentuk negasi. Nah, jika sudah, di sini kita bold dulu supaya mudah untuk dilihat. Di bagian true or false juga kita boldkan. Di bagian negasi juga kita boldkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah fontnya ini menjadi lebih besar. Kita ubah fontnya ukuran 12. Nah, selanjutnya di sini kita akan merge and centerkan. Kita akan ketengahkan. Merge and center, kita klik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel acuannya yang berisikan statement dan not. Kita tulis di sini statement, lalu kita tulis di sini not. Nah, di sini kita tinggal rapikan aja, kita tarik.
kita geser. Selanjutnya di sini juga kita geser. Nah, lalu di sini kita senterkan aja. Kita klik bagian center, lalu kita tinggal membuat tabelnya. Kita blok terlebih dahulu. Lalu, di sini kita membuat tabel itu kan biasanya bisa klik bagian borders ini, lalu kita pilih bagian all borders. Nah, tetapi di sini saya akan melakukan shortcut tabel, yaitu ALT HBA. Nah, di sini akan langsung otomatis membuat tabelnya. Di tabel ini kita akan mengisi statementnya itu 1, lalu 0. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan rumus not, yaitu sama dengan not, lalu buka kurung, lalu di sini ada logical, itu kita blok di bagian statementnya, selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini itu hasilnya false. Kenapa hasilnya itu false? Karena sebenarnya nilai statement 1 itu adalah true. Tetapi karena di sini kita menggunakan logika not yang artinya membalikkan atau negasi, maka dia akan membalikkan nilai tersebut gitu. Jadi yang awalnya itu true akan jadi false, yang awalnya false akan jadi true. Kita coba lagi yang di 0 ini. Sama menggunakan rumus not, lalu kita buka kurung, lalu kita blok bagian statementnya, selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya itu true. Jadi di sini itu dia membalikkan suatu keadaan, membalikkan suatu nilai ya teman-teman. Jadi yang hasil awalnya itu 1, itu kan true, maka dia akan ganti menjadi false. Dan 0 ini itu hasil awalnya itu adalah false. Tetapi karena ini negasi, jadi akan terbalik jadi true. Nah, di sini selanjutnya kita akan beri warna. Kita akan pakai warna hijau. Nah, di sini kita akan membahas yang kedua. Fungsi logika yang kedua itu adalah logika AND. Apa itu logika AND? Nah, logika AND itu adalah digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih statement. Nah, ini merupakan bentuk dari perkalian. Maksudnya itu adalah AND itu kan bahasa Indonesianya dan, jadi dia tuh seperti menghubungkan gitu. Tapi di sini tuh dia merupakan bentuk dari perkalian. Nah, daripada teman-teman bingung sama pengertian, ini saya langsung kasih contoh aja. Tapi sebelum itu kita akan tulis pengertiannya supaya mudah untuk diingat ketika kita mau membaca lagi. Digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement hasilnya ini merupakan perkalian ya teman-teman. Hasil eksekusinya bernilai true atau false merupakan bentuk dari perkalian. Merupakan bernilai perkalian. Nah, jika sudah di sini, kita bisa boldkan lagi kayak tadi. Di bagian true or false, ini juga kita boldkan. Di bagian perkalian ini juga kita boldkan. Nah, di sini kita akan membuat contohnya aja langsung supaya mudah untuk dimengerti. Jadi di sini saya akan membuat tabelnya yaitu tinggi badan. Nah, di sini kita akan membuat tinggi badannya Gibran sama tinggi badannya Caca. Nah, di sini kita akan membuat tabelnya. Kita blok aja. Lalu kita menggunakan shortcut ALT, HBA. Lalu di sini kita bold, Ctrl B, lalu kita centerkan. Selanjutnya kita beri warna lagi. Lalu di sini saya akan memasukkan tinggi Gibran itu 175
cm. Lalu tinggi Caca ini 160 cm. Selanjutnya di sini kita akan membuat statement. Nah, statementnya itu di sini ada statement 1, lalu ada statement kedua. Selanjutnya di sini itu ada logika N. Lalu kita bikin tabel. Di sini kita akan isi angka 1, lalu di sini kita isi angka 1 juga. Selanjutnya di bawahnya kita isi angka 1, lalu di sampingnya kita isi angka 0, lalu di bawahnya kita isi angka 0, di sampingnya kita isi angka 1, selanjutnya di bawahnya kita isi angka 0, dan di sampingnya juga angka 0. Nah, di sini kita akan isi rumus dari N-nya, yaitu sama dengan N, lalu buka kurung, lalu logical 1 maksudnya itu kita klik di bagian sini, tabel acuannya, lalu di sini 175 cm itu lebih besar daripada 160 cm. Selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter, maka di sini akan keluar hasilnya, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengapa hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini itu maksudnya itu statement pertama itu kan berisikan angka 1 dan di sampingnya itu statement kedua berisikan angka 1. Maksudnya itu kenapa hasilnya itu bisa true? Karena 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Nah, 1 itu merupakan nilai yang bernilai true. Nah, yang di bawahnya itu 1 dikali 0, itu kan sama dengan 0. Nah, 0 itu nilainya adalah false. Begitupun yang di bagian bawah, 0 dikali 1 sama dengan 0, maka hasilnya juga false. Begitu juga yang di bagian bawah, itu 0 dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Nah, maka dia akan keluarnya juga hasilnya itu false. Coba kita ulang pengertiannya di sini, itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement, yaitu kita gabungkan antara tinggi Gibran dan tinggi Caca, lalu hasil eksekusinya itu bernilai true atau false. Di bagian ini hasilnya itu kan true atau false, itu benar. Lalu di sini itu bernilai perkalian, maksudnya itu seperti tadi, jika 1 dikalikan 1 itu sama dengan 1, maka dia akan mengeluarkan hasilnya itu juga true. Karena kan 1 itu adalah true dan 0 itu adalah false. Nah, begitu ya teman-teman. Oh ya, di sini saya lupa untuk membesarkan font size-nya. Kita pilih font size ukuran 12, lalu di sini kita menggunakan merge and center aja supaya ke tengah. Seperti tadi, kita blok dulu. Lalu di sini kita klik bagian merge and center. Nah, di sini juga kita akan centerkan supaya lebih rapi. Di statement ini juga kita akan centerkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas fungsi logika yang ketiga, yaitu logika OR. Nah, di sini kita tulis logika OR. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu logika OR? Ya, benar. Logika OR itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement. Nah, hasil eksekusinya itu bernilai true atau false. Nah, ini merupakan bentuk dari nilai penjumlahan. Jadi, di sini kita ketik pengertiannya. Dua atau lebih statement hasil eksekusinya itu bernilai true atau false. Atau false. Lalu ini merupakan bentuk nilai dari penjumlahan. Nah, jika sudah di sini kita bold sama kayak tadi. Selanjutnya di sini juga kita bold. Lalu di sini di bagian penjumlahan ini kita bold juga.
Nah, di sini kita bisa font size-nya kita besarkan dengan cara kita blok terlebih dahulu. Lalu kita besarkan menjadi font size ukuran 14. Selanjutnya di sini kita akan font size-nya ukuran 12 aja deh teman-teman, sama kayak tadi. Selanjutnya di sini kita akan merge and center, sama kayak tadi, kita klik bagian merge and center. Lalu di sini kita akan membuat tabel acuannya, sama kayak yang di atas, itu ada tinggi Gibran sama tinggi Caca. Di sini kita akan membuat juga tinggi Reno sama tinggi Alika. Nah, jika sudah di sini kita akan membuat tabelnya sama tabelnya kayak tadi. Lalu kita pakai shortcut tabel yaitu ALT HBA. Lalu di sini kita bold, Ctrl B, selanjutnya kita center. Lalu di sini kita buat tinggi Reno itu 180 cm, tinggi Alika itu 170 cm. Nah, jika sudah di sini kita senterkan juga. Nah, di sini kita akan membuat kayak tadi, statement 1, statement 2, dan logika OR. Kayak di sini kita kasih warna terlebih dahulu. Kita buat warnanya di sini sama aja kayak tadi, warna hijau. Lalu di sini kita akan membuat statement 1. Lalu statement 2. Lalu di sini OR. Selanjutnya di sini kita akan menuliskan angka 1, lalu 1, selanjutnya di bawahnya 1, lalu 0, lalu di bawahnya 0, lalu 1, selanjutnya di bawahnya lagi itu 0, lalu 0. Nah, jika sudah di sini kita akan membuat tabelnya. Pertama kita blok lagi sama kayak tadi, lalu kita menggunakan shortcut ALT HBA. Lalu di sini kita akan judulnya ini kita boldkan, Ctrl B, lalu kita akan centerkan, selanjutnya kita akan beri warna, sama aja warnanya kayak tadi, warna biru. Nah, jika sudah di sini kita akan mengisi OR-nya ini dengan menggunakan rumus OR, yaitu sama dengan OR, lalu buka kurung. Selanjutnya di sini kita klik di bagian tinggi Reno ini, lalu di sini kita 180 cm itu lebih besar daripada 170 cm, lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita enter, lalu tutup kurung, lalu di sini kita blok tingginya Alika, kita klik, lalu di sini kita lebih kecil daripada tingginya Reno, selanjutnya tutup kurung, lalu kita enter. Di sini itu sama, kita masukkan rumus sama dengan OR, lalu buka kurung, tinggi Reno itu lebih besar daripada tinggi Alika, lalu kita menggunakan range. Di sini laptopnya range-nya menggunakan titik koma. Selanjutnya di sini kita klik lagi tinggi Alika, itu lebih kecil daripada tinggi Reno, lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita enter. Lalu di sini sama kita menggunakan rumus sama dengan OR, lalu buka kurung, lalu di sini kita klik bagian tinggi Reno, itu lebih kecil daripada tinggi Alika, selanjutnya kita menggunakan range titik koma lagi, lalu kita klik lagi tinggi Alika, itu lebih besar daripada tinggi Reno, lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita enter. Nah, di sini saya mau jelasin ke teman-teman, kita ulang lagi pengertiannya, digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement, yaitu kita gabungkan antara tinggi Reno dan tinggi Alika ini. Nah, hasilnya itu akan bernilai true atau false, itu benar. Nah, ini merupakan nilai berbentuk penjumlahan. Maaf, di sini ada salah ketik.
Nah, di sini tuh nilainya tuh berbentuk penjumlahan, maksudnya itu statement 1 dan statement kedua, ini 1 ditambah 1 itu sama dengan 1 kalau di logika OR. Makanya itu hasil keluarannya, hasil eksekusinya itu sama dengan true. Begitu juga yang di bawahnya, itu 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, maka hasilnya itu true, dan 0 ditambah 1 itu hasilnya itu adalah 1, maka hasilnya juga itu true. Nah, kalau 0 ditambah dengan 0 itu hasilnya adalah 0, maka hasilnya di OR juga itu adalah false. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan centerkan supaya dia menjadi ke tengah supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas fungsi logika yang keempat, yaitu logika if. Apa yang dimaksud dengan logika if? Logika if itu digunakan untuk mengambil kesimpulan dari 2 atau lebih statement. Nah, hasil eksekusinya itu akan ditulis berdasarkan sesuai yang kita inginkan. Jadi di sini kita tulis aja supaya nanti teman-teman bisa baca kembali, supaya nanti diingat-ingat kembali, digunakan untuk mengambil kesimpulan dari 2 atau lebih statement hasil eksekusi akan ditulis berdasarkan keinginan kita. Nah, di sini kita tebalkan aja di bagian sini, mengambil kesimpulan dari 2 atau lebih statement, Ctrl B, lalu di logika if-nya ini juga kita tebalkan, kita boldkan, Ctrl B. Nah, jika sudah, kita akan membuat tabel yang berisikan nomor, selanjutnya nama, lalu nilai. Di sini kita pakai nilai informatika, lalu di sini kita akan isi status, lalu grade, lalu di sini kita isi peringkatnya. Nah, di sini kita rapikan aja. Lalu di sini kita tinggal rapikan saja tabelnya, kita geser ke bagian kanan. Nah, jika sudah, di sini saya mau membuat tabelnya dengan cara kita blok. Lalu kita menggunakan shortcut tabel yaitu Alt HBA. Selanjutnya di sini kita bisa blok lagi, kita boldkan, Ctrl B, atau kita pergi ke center supaya kita ketengahkan jadi lebih rapi. Lalu di sini kita akan memasukkan nomor. Nomornya itu kita menggunakan rumus row. Kita menggunakan rumus sama dengan row, lalu buka kurung, lalu tutup kurung, lalu tanda kurang. Lalu di sini kita memasukkan angka sebelum angka 34 ini itu angka 33. Lalu kita enter. Selanjutnya ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, jika sudah, di sini kita bisa menuliskan namanya. Nah, jika sudah, di sini kita akan memasukkan nilai infor. Di sini kita memasukkan nilainya. Nah, jika sudah, di sini kita akan memasukkan status, tapi sebelum itu kita bikin dulu tabel acuannya. Kita bikin di bagian sini. Itu berisikan nilai, lalu grade. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan nilainya lebih besar sama dengan
95 itu dia grade-nya A, lalu lebih besar sama dengan 85 itu grade-nya B, selanjutnya lebih besar sama dengan dari 75 itu grade-nya C, lalu di sini lebih besar sama dengan 65 itu grade-nya D, lalu di sini lebih besar sama dengan 0 itu grade-nya E. Nah, jika sudah, di sini kita bikin tabelnya dengan menggunakan ALT, HBA. Selanjutnya kita akan membuat tabel itu berisikan lebih besar sama dengan 75, maka hasilnya itu akan tuntas. Lalu di bawahnya kita bikin lagi kurang dari 75, itu hasilnya akan remedial. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal buat tabelnya lagi aja, yaitu ALT HBA. Selanjutnya di sini kita bisa memberi warna. Kita pergi ke home, lalu kita klik. Selanjutnya di sini kita juga bisa beri warna. Kita klik lagi bagian fill color, lalu kita pilih. Nah, jika sudah, di sini selanjutnya kita akan memberi warna untuk tulisan ini. Kita klik di bagian font color, karena kan fontnya yang mau kita warnai. Itu karena tuntas, kita pakai warna biru. Terus di sini karena remedial, kita pakai warna merah. Nah, jika sudah, di sini kita bisa bold supaya lebih terang, Ctrl B. Nah, lalu di sini kita akan centerkan tabelnya. Lalu di sini juga kita akan centerkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi statusnya itu menggunakan rumus if. Lalu kita buka kurung, selanjutnya kita masukkan nilai infor. Lalu di sini kita lebih besar sama dengan 75. Habis itu di sini kita masukkan range-nya itu titik koma, lalu kita tulis di sini tanda petik 2. Kita tulis tuntas. Lalu tanda petik lagi, lalu kita masukkan range-nya lagi. Lalu di sini kita masukkan remedial. Lalu di sini kita tanda petik lagi. Supaya di sini dipakai tanda petik ya teman-teman di depan sebelum remedial. Lalu di sini kita tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Maka hasilnya itu tuntas. Lalu kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, di sini itu kita tidak perlu mengisi satu persatu di setiap kolomnya. Ini bisa kita tinggal langsung tarik aja. Nah, di sini tuh kita bisa ganti, semisalnya di sini saya mau ganti nilainya itu 20. Nah, dia nanti akan otomatis menjadi statusnya itu remedial. Kalau saya isi tadi 100, itu statusnya tuntas. Selanjutnya, di sini kita akan mengisi rumus dari grade, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung, selanjutnya logical test-nya itu kita klik di bagian nilai infor, lalu di sini kita kasih lebih besar sama dengan 95, lalu titik koma, lalu di sini tanda petik, lalu kita kasih grade-nya itu A, lalu tanda petik lagi, lalu selanjutnya di sini kita kasih titik koma lagi, lalu kita masukkan lagi if, lalu buka kurung, lalu di sini kita klik lagi nilai infornya, lalu di sini lebih besar sama dengan 85, lalu di sini kita kasih titik koma lagi, selanjutnya di sini kita kasih tanda petik lagi, lalu kita tulis di sini grade-nya itu B, lalu tanda petik lagi, lalu di sini itu kita kasih titik koma lagi, setelah itu kita masukkan lagi if, lalu buka kurung, selanjutnya di sini kita klik lagi bagian nilai infor, lalu di sini kita lebih besar sama dengan 75, lalu di sini kita
titik koma lagi, selanjutnya tanda petik lagi, lalu kita masukkan grade-nya itu sama dengan C, lalu tanda petik lagi, lalu titik koma lagi, selanjutnya masukkan if lagi, lalu buka kurung lagi, lalu kita klik di bagian nilai infor, selanjutnya itu lebih besar sama dengan 65, lalu di sini kita titik koma lagi, lalu di sini kita tanda petik lagi, kita masukkan grade-nya itu sama dengan D, grade-nya itu D, lalu titik koma lagi, lalu di sini kita kasih tanda petik, selanjutnya itu titik koma, lalu kita masukkan lagi if, lalu di sini kita buka kurung, lalu kita klik lagi di bagian nilai infornya, lalu di sini kita masukkan lebih besar, kurang dari 0, lalu di sini kita kasih titik koma, selanjutnya di sini kasih tanda petik lagi, lalu kita kasih grade-nya itu sama dengan E, grade-nya E, lalu tanda petik lagi. Selanjutnya di sini kita tutup kurung karena di sini buka kurungnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, maka tutup kurungnya itu juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah kita enter. Nah, di sini akan keluar grade-nya, lalu kita tinggal tarik aja ke bawah. Lalu di sini kita senterkan, ketengahkan. Nah, jika sudah di sini kita akan lanjut untuk mencari rumus peringkat. Di sini kita akan langsung mencari rumus peringkat saja, itu sama dengan rank. Lalu buka kurung. Lalu di sini kita klik di bagian nilai infor, lalu titik koma. Selanjutnya di sini kita ref-nya, kita blok nilai infornya dari atas sampai bawah. Nah, jika sudah kita kunci pakai Fn F4, selanjutnya tanda titik koma lagi, lalu kita klik di bagian 0, lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita enter. Nah, di sini akan keluar peringkatnya, lalu kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, di sini kita senterkan supaya lebih rapi. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Gimana cara ngurutin peringkatnya ini? Karena kan di sini peringkatnya belum berurutan. Nah, jadi di sini pertama kita blok dulu tabelnya, lalu kita klik kanan. Selanjutnya kita pilih sort, lalu kita pilih custom sort. Nah, di sini tuh kita klik di bagian my data, has headers. Lalu di bagian sort by-nya ini kita cari, karena di sini kita mau mengurutkan bagian peringkat, jadi kita klik bagian peringkat. Lalu di sini orders itu dari smallest to largest. Itu mengapa? Karena di sini kita mau mengurutkan dari yang terkecil, dari angka 1 ke largest, angka yang paling besar, yaitu angka 10. Jika sudah, di sini kita okekan. Lalu di sini dia akan berurutan mulai dari peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman di sini bisa mengurutkan mulai dari nilai infor. Caranya sama seperti tadi, kita blok. Lalu di sini kita pilih bagian kanan, selanjutnya kita pilih sort, lalu di sini kita pilih custom sort. Nah, di sini itu di by sort by-nya ini, itu teman-teman tinggal pilih aja karena mengurutkannya mulai dari nilai infor, jadi kita klik bagian nilai infor. Selanjutnya di sini ubah. Kalau tadi kan dari smallest to largest, sekarang dari largest to smallest. Lalu kita okekan. Nah, selanjutnya ini dia sudah berurutan mulai dari peringkat 1, 2, 3 sama, lalu di nilai infor ini juga udah berurutan mulai dari nilai 100, 90, 85 sampai nilai yang paling terkecil. Nah, di sini kita senterkan aja supaya lebih rapi. Kita klik bagian center. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman fungsi logikanya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama menyampaikan terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.